Mana kita mengerti kitab suci ini, teks Lukas ini dalam konteks hidup kita sehari-hari. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang, tetapi tak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya bagus sekalian, dalam segala perkara, susah, penyakit, penderitaan, kuasa Allah tetap lebih kuasa dari itu. Persoalannya bagaimana, apa yang harus kita buat agar kuasa Allah yang demikian terjadi di antara kita, di semua umat di Palasari ini. Dengan kemajuan teknologi handphone, kerap kali terjadi hal yang aneh-aneh, bukan? Ada penipuan pinjol, mungkin juga kita ganggu-ganggu nona, suami ganggu istri orang, atau istri orang ganggu suami orang, hanya karena handphone. Sangat terjadi. Mungkin bukan di Palasari, mungkin di perguruan lain terjadi ya. Bagaimana agar dengan demikian hidup kita yang terikat oleh janji permandian, janji perkawinan, janji imamat, sehingga peristiwa yang mengerikan itu pasti akan terjadi. Persoalannya, apakah dengan peristiwa yang terjadi yang mengerikan itu iman kita dapat kokoh dan bertahan? Nah, saya kerap kali menjelaskan dengan cerita seperti ini. Ada perbincangan antara ketekis dan tukang pembuat sabun. Mereka sahabat karib. Kemudian mereka berjalan di kampung-kampung, ketekis ini sama pembuat sabun ini. Tibalah mereka di suatu kampung. Ada dua anak berkelahi, baku maki, baku habok. Kemudian kata pembuat sabun, kamu lihat itu, berapa tahun kamu jadi ketekis? 40 tahun. Kasihan sekali. Tidak ada gunanya, sia-sia. Loh kenapa? Itu kamu mengajar kebaikan, bertobat, mencintai Karisti, itu orang berkelahi itu. Percuma kau jadi ketekis nih, mati sudah katanya. Dia diam, tapi dia jengkel. Dia jalan terus sampai di pinggir sungai ini. Ada 7 anak nih. Dia main di sungai-sungai, badannya koreng-koreng semua. Kamu lihat itu, anak itu koreng semua. Berapa tahun kamu buat sabun ini? 35 tahun. Percuma kau buat sabun. Ternyata ada banyak anak yang koreng-koreng itu, koreng kerek itu, yang berair, yang gatal dia sampai di neraka itu. Dia balas ini, karena jengkel dia balas. Kau jangan ngomong sembarang. Saya hanya buat sabun, tapi kalau mereka tidak menggunakannya, tidak ada gunanya. Ketika juga menjawab, tadi juga sama. Orang bertengkar, orang baku ganggu istri, ganggu suami. Itu saya mengajar agama, tapi kalau mereka tidak buat, sama saja. Akhirnya mereka tertawa berdua. Ya, kita ini orang percuma kita hidup nih. Kita buat sabun supaya orang bersih, kita ajar agama, katekis dari pagi sampai siang sampai malam. Tapi kalau orang tidak terapkan, kita percuma. Sama dengan kita, Ibu sekalian, kita tahu 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, kita tahu semuanya. Kita tahu janji permandian, janji perkawinan. Kalau kita tidak buat, kalau kita langgar, ya artinya Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Karena semua yang ada itu menjadi efektif kalau kita terapkan, dan dengan menerapkan itu kuasa Allah merasuki sumsum dan tulang kita. Juga suatu kali ada suatu pastor Jepang, dia mempertahankan disertasinya S3. Apa yang terjadi? Ada 5 penguji, semuanya guru besar. Kami juga hadir, mahasiswa hadir. Dia berdiri pegang mimbar ini. Ketika seorang penguji tanya, dia diam 1000 bahasa. Padahal anak ini, pastor ini cerdas. Pas waktu ujian dia grogi. Kami lihat dia punya baju ini basah semua nih. Basah, dia lepas kolarnya juga basah. Dia diam sampai 20 menit. Dia pegang mimbar sampai bergetar begitu. Kami semua ragu-ragu nih. Akhirnya apa terjadi setelah 20 menit?
dia omong pelan-pelan dan bagus sekali. Setelah saya ujian, kenapa kamu diam? Betul, tadi awal tadi saya grogi sekali, saya grogi. Kemudian waktu kamu diam, kamu buat apa? Saya hanya mengucapkan dalam hati, Salam Maria, doa Salam Maria. Salam Maria 3 kali. Kenapa kamu doakan Salam Maria? Bukan Bapa kami, bukan apa? Karena saya yakin Salam Maria ini bukan sembarang doa. Doa Salam Maria adalah doa yang disampaikan Bapa, yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Jadi kalau saya mendoakan Salam Maria, saya mengucapkan kata-kata Allah sendiri, dan kuasa itu akan, dan benar dia bisa bangun dan omong luar biasa. Sehingga mengapa Bapak Ibu sekalian saya kerap mengatakan doakan 3 Salam Maria, karena keyakinan itu bahwa dengan doa itu kita ini orang berdosa ya, kita punya kecenderungan jahat, kita punya kecenderungan malas, kita punya kecenderungan mengganggu orang, suami mengganggu istri orang atau istri orang mengganggu suami orang. Itu terjadi di mana-mana, dan saya dengar banyak. Nah, itu apalagi ada handphone ya, bisa video call, di Tegal video call, Mang Celengamah video call, ya bagus. Tapi apakah dengan itu kemudian tumbuh suatu semangat hidup yang baik? Ketika tantangan terjadi, mungkin kita tidak mengalami ya. Terakhir kita mendengar kemarin di Bogor satu beberapa anak yang retret kemudian digeruduk, bukan di sweeping begitu kan. Di Jogja juga pernah orang lagi doa Rosario kemudian ramai kan berita itu. Kita mungkin belum terjadi, tapi minimal sejarah kita di Tuke khususnya yang saya tahu, bagaimana Anda mendengar Pan Maria yang dari Padang Tawang dan masuk di angkatan Pan Bronong pertama, katekis pertama, yang kemudian setelah dia pulang dari pererenan memberikan katekese kemudian meninggal, bukan, ditangkap dan dibunuh. Dan juga kita tahu namanya Kasepekang, itu ada itu Kasepekang, dan saya pernah baca teksnya aslinya. Semua orang yang masuk Katolik tidak boleh dianggap sebagai bukan warga masyarakat, dan mereka dihukum selama 7 hari ngingu banjar, memberikan banjar makan. Bayangkan zaman susah memberikan makan banjar, dan mereka tidak boleh diberi api. Itu kan pakai api semua, tidak ada listrik kan. Betapa susahnya waktu itu. Dan saya sempat mengadakan wawancara dengan Pan Bronong sebelum dia meninggal. Pan Bronong dan dia memberikan kemudian wawancara waktu itu. Kenapa? Apa yang menguatkan Bapak bisa bertahan? Karena dia yakin bahwa siapapun yang pertama kali atau yang paling keras menolak Yesus, menolak Injil, dia yang pertama kali akan menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Yesus. Dan tentu ini perlu keyakinan yang luar biasa. Kalau tadi maki tiap hari, dimaki, dijelek-jelekkan, mungkin panas juga. Tapi hanya kekuatan Allah yang bisa seperti itu. Oleh karena itu, mengapa tadi cerita tentang tukang sabun dan katekis itu mesti terapkan. Kita tahu, kita baca aturan gereja, kita tahu, terapkan itu. Kita tahu aturan pernikahan monogami, tidak boleh main-main lagi dengan orang punya suami, punya istri, tidak boleh itu. Terapkan. Ketika kita mengganggu itu, kekuatan Allah menjadi berkurang. Atau mungkin juga kita dalam hidup menjadi orang murah hati, Pak Saudara. Kenapa kita perlu murah hati? Ya. Ini bukan main-main ini. Dari pagi sampai malam, pernahkah Bapak Ibu bayangkan berapa oksigen yang kita perlukan? Berapa matahari yang kita perlukan? Dan semua itu kita terima dengan gratis, bukan? Anda bayangkan kalau pernah hidup di negara Eropa yang mengenal 4 musim. Ketika musim dingin sampai minus, mereka kadang membeli pemanas ruangan, membeli oksigen, membeli, kita semua gratis. Tapi kita tidak pernah menyadari itu, sehingga hidup kita menjadi melempem. Tidak ada gregetnya, karena anak biasa Romo, ada matahari, ada yehpam, biasa. Kalau tidak pernah hidup di daerah yang tidak ada air, semua air garam semua, bagaimana itu? Oleh karena itu perlu kita wawasan kita dibuka sedikit, kita buka internet, lihat-lihat sedikit bagaimana pengalaman orang di tempat lain, susahnya mendapat izin berdoa. Bayangkan, susah sekali. Kita aman-aman semua dan sepertinya terlalu biasa. Semoga kita yang mendengar Injil ini dan
pada awal Injil ini Tuhan mengatakan ini karena orang mengagumi bait Allah yang luar biasa indah semuanya. Kan kita senang tuh, senang yang orang yang gagah perkosa. Kemarin ada satu kita punya teman tuh Anthony yang dulu mau nyumbang tapi gak jadi, mau nyumbang AC itu datang itu. Mungkin dengan pacarnya kali ya itu, cantik sekali. Datang bawa mobil susah berkati. Mobil besar sekali nih, 3.800 cc. 4 silinder. Berapa kau beli ini? Ya murah, dia bilang murah. How much? 1.3 billion. 1.300.000.000. Dia bilang murah. Tapi kau janji dulu mau sumbang itu AC bagaimana itu? Hehehe, dia tertawa. Ya tidak apa-apa, saya hanya omong saja. Kalau yang omong saya gak pernah minta. Kamu yang menawarkan bukan? Kamu semua sumbang AC, kamu 10 AC, tapi bilang dia tidak ada berita. Tapi ya itu namanya orang mau sumbang, ya kita kan hanya berdoa saja. Kita doakan, ya kalau kamu tidak sumbang tidak apa-apa, saya doakan kau. Doa bagaimana? Supaya Tuhan panggil kau, saya bilang gitu. Dia tersenyum dia. Jangan doa seperti itu, it's not good. Ya terserah. Ya, semoga kita sekalian yang mendengar Injil kita kagum pada yang bagus-bagus, AC yang bagus, yang kita kagum. Tapi bagi saya yang paling penting, pada saatnya semua akan hancur semuanya. Yang bertahan perbuatan baik, kemurahan hati, pengabdian. Tadi saya lihat Mang Arik main organ ini, mungkin dia bisa main setahun, dia main tiap hari, itu baik juga. Itu kenapa? Saya punya keterampilan. Kalau saya gunakan untuk memuliakan Tuhan, keterampilan ini menjadi deposito iman. Saya punya kemampuan mengangkat lagu, dirigen. Mungkin saya baca di YouTube, lihat itu berkembang. Dan orang senang kalau kita dirigen, lagunya bagus. Orang bilang gertak sedikit. Teman saya dari Larantuka bilang begini, kalau menyanyi itu debu naik semua. Itu gertak, debu naik semua. Itu artinya mantap lagunya. Kalau kita berkembang, kami juga para imam. Kalau kami memberikan homili, mungkin Bapak Ibu tidur semuanya, minta maaf ini. Langsung kami masuk neraka sudah semua nih. Sehingga mengapa kadang saya cari yang joke sedikit supaya tertawa sedikit. Kalau tertawa nih, kalau tidur semua, baik. Setelah misah terlalu kemang swarga neraka bakat ini. Ya, semoga kita disadarkan oleh tantangan yang tidak mudah ini. Tapi jangan lupa Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita berusaha dan mau, pasti gagal, pasti. Minimal yang pernah ngubuh celeng itu pasti. Saya bisa tahu celeng karena saya pernah gagal. Celeng mati semua. Baru 3 minggu dia stroke semua. Dia punya kaki itu semua gini. Gitu semua. Kalau itu belum tahu, mati semua. Karena itu saya tahu. Kalau babinya hernia, bahasa Balinya basur, kita kebiri lupa jahit, keluar dia punya usus, masukkan lagi jahit, aman dia. Karena pengalaman gagal kemudian jadi tahu. Kalau Anda pernah gagal dalam mencintai, mendidik anak, Anda akan kembali menemukan cara yang terbaik, sehingga rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi berbagilah orang yang botak. Kalau dia botak, dia pasti masuk surga, karena kan tidak perlu hitung lagi tuh. Semoga kita yang mendengar ini tertawa sedikit, dan mulai setelah pulang misah kita punya rencana. Saya buat apa? Agar ketika datang godaan, tantangan, saya siap dan menjadi orang Katolik yang baik. Tanpa bantuan Allah kita tidak apa-apa. Kita mohonkan semangat ini dalam misa minggu ke-33 ini. Amin.